Kalau hidup mati. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Liwa Ahmad Supriyono. Kita kali ini jalan-jalan ke kebunnya siapa Om? Gede. Om Gede sama Om Nyoman. Di daerah mana ya? Air Hitam, Banjar Makerti. Kampung Bali. Di Kampung Bali, Air Hitam, masih di Lampung Barat. Oke, kita lihat kebunnya. Kita acak-acak teman-teman. Ayo. Ini klon lengkong atau waspada ya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan waspada. Ini ada bekas di mutilasi. Ini hampir mirip waspada. Kemarin sih ada beberapa yang mengatakan ini salah satu penyimpangan klon dari klon waspada atau SI71. Buahnya agak kecil, size-nya kurang lebih 6 ke bawah. Ini Gusari ya? Gusari. Oke, kita jalan lagi. Pas bersih. Kan mau lihat yang buat tahun depan kan gampang. Ini. Jadi kalau tahun depan lihatnya kan masalah cuaca nanti lah ya. Iya. Ini yang jelas kan buat Mati deh satu ini. Kemarin yang kesini ini ya, dedenya. Wah, dede teman saya. Oh, masih itu. Cuma sepakat gue itu. Lu mau lihat? Oh iya. Yang lagi? Apa aja? Apa lagi? Oh iya. Ini masih lepas. Ini ya, Tugu Sari. Rata-rata gugusannya masih normal. Ini masih rata-rata kalau 20-an ada ya. Masih mungkin agak kurang dibanding tahun kemarin, tapi ini masih bagus dibanding teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bahannya memang kalau di ini masih agak panjang ya dahan-dahannya. Ini berapa meter dari sana ke sini buat pengantar makanan itu tadi tuh. Nah, jadi kalau kelemahannya kalau panjang, ini maaf ini sekalian sharing teman-teman juga. Kalau kelihatan ya, kita lihat sebelah sini. Kalau misalnya seperti ini untuk sharing aja. Kalau dia semakin jauh dari pangkal ini, artinya ini kalau di orang elektronik itu R-nya, resistennya itu banyak. Jadi makanan itu ini kan hidup juga nih. Iya. Nah, jadi kan target kita ke sini, Ke ujung. ke buah ini. Jadi pak ogahnya banyak nih di jalan nih, makanan itu. Potong. Bisa jadi tunas, bisa jadi batang itu sendiri. Jadi usahakan jangan terlalu jauh dengan batang utama. Nah seperti ini misalnya. Ini kan masih muda, dia masih dekat. Nah usahakan ini kalau selalu dijaga, ini nggak jauh dari sini. Ya mudah-mudahan dia nggak akan panjang juga. Sekedar sharing aja. Ini lokal ya? Enggak bisa beli. Karena nggak tinggalnya nganter, ya ini mungkin. Kayak pro kan mau orang digubur.
kayu arus. Ini lokal. Ini pohon apa ini? Kata orang asalnya dari kayu are. Sering disebut Bu Darsih. Kayu ara itu di mana? Kira atas Arah ya. atas ya ketua. Dari sini kondisinya sini yang bagus. Sudah 3 klon. Ini yang ini kayu aro ya. Ya. Yang Pada. bawah itu waspada. Yang atas ini Tugusari. Jadi sebenarnya nggak masalah. Saya juga tidak masalah. Dalam satu pohon itu 2 atau 3 sambungan. Yang penting jarak sambungan itu jangan terlalu rapat. Tapi ada step-stepnya minimal ya 50 cm lah. Ada celah-celah. Ada selah udara atau cahaya untuk masuk biar tidak terlalu lembab. Karena kalau lembab biasanya yang bawah kalau nggak pucet ya dia lembab, gampang jamur kemudian gampang rontok. Ya mantap. Cek lagi yuk. Aduh, nyangkut. Ya dari mana? Ini mantap teman-teman. Ini klon Bagio. Bagio. Nah ini ya. Ciri khasnya nih teman-teman. Dia rapat kayak jagung. Nah, kayak jagung. Jadi tidak berdaun tompol. Kelemahannya memang ada ya. Dia ada banyak Biji tunggal. biji tunggalnya ini. Biji tunggalnya. Pianan gitu. Tapi ini tahan cuaca hujan pun selagi dia ada untuk berbuah, ini masih berubah. Ini muter ini. Kelemahannya memang kadang-kadang tunasnya agak sulit, agak susah. Walaupun keluar dia seperti ini. Ini namanya tunas cacing. Ini saya ambil aja. Memang ini tidak boleh dipelihara. Ini tidak akan panjang ini mau dipelihara mau berapa lama pun dia tidak akan panjang. Paling 2-3 ruas. Ini tunas cacing. Mungkin ada teman-teman juga yang masih bingung membedakan tunas cacing. Nah, ini tunas cacing seperti ini. Ini dia nggak akan panjang, dia mentok segini nih. Tunas cacing. Kalian ngobrol-ngobrol nih, Mas Budi. Nah, coba diambil sama Mas Budi. Ini luas kebunnya berapa, Mas? Kurang lebih 3/4 lah. 3/4 itu 1 hektar kurang 1/4 ya? Ya, kurang lebih ya? Iya. 0,75 atau 0,8 per hektar. Sampai bawah sana ya? Ya, sampai luang. Sampai bawah sana? Iya, luang. Kita berapa populasinya, Mas? Berapa pohon tanamannya? 2000. Kurang lebih. Paling banyak 2000 lah. Paling banyak 2000. Antara 1500 sampai 2000. Untuk taksasi ke depan keluar berapa ini, Mas, kira-kira? Perkiraan. Kalau tahun kemarin dengan didukung cuaca lah, cuaca bagus, Tugusari juga bagus, kemarin keluar 3 ton. 3 ton. Ini kayaknya turun 2 atau 1,5 lah. 40% lah turun. Tapi kalau ini merata mungkin kalau 2 tonan nggak jauh lah ya. Ini artinya masih promintuton, jadi masih buahnya kategori masih bagus. Jadi kalau kenapa kita punya program promintuton, karena 2 ton itu per hektar itu sudah memenuhi standar hidup atau UMKM untuk daerah Lampung. Jadi kenapa kita pakai promintuton? Alasannya adalah itu tadi. Jadi memenuhi standar hidup atau UMKM, UMKM apa sih namanya? Pendapatan UMR, bukan UMKM. UMR terendah di Lampung Barat. Jadi kalau seandainya lebih dari 2 ton, 3 ton, berarti bonusnya 1 ton. Semakin banyak, bonusnya semakin banyak. Semakin Anda banyak produksinya, semakin banyak Anda dapat bonusnya. Oh iya, itu tadi untuk produksi. Ini pupuk berapa kali, Om? Kita pupuk tetap usaha 3 kali setahun. Usaha pupuknya 3 kali, misalnya kali. Berapa total berapa kintal dalam 1 tahun? Menyesuaikan kantong. Kantong ya. Kantong.
Tapi Cuman kalau untuk tahun ini sekali aplikasi biasanya kita antara 2,5 kintal sampai 2 kintal. sampai 2 kintal. Berarti kurang lebih 6 kintal, 6 sampai 7 6 sampai 7 kintalan ya kurang lebih. Pupuknya subsidi atau non atau di mix? dicampur. Tergantung ya. Ya, tergantung. Tergantung pas. Memang paling bagus ya non, tapi kalau kita lihat kantong masing-masing lah ya. Iya. Kita sesuaikan. Paling bagus kita memang uji coba kemarin paling bagus 3 kali pemupukan dalam 1 tahun. Jadi di awal musim penghujan, kemudian di akhir musim penghujan. Kapan itu sesuaikan dengan kondisi Anda. Karena belum tentu misalnya di sini bulan 5 belum tentu tempat Anda bulan 5. Sesuaikan dengan kondisi Anda. Itu akan lebih mantap. Oke. Sekarang kita bergeser kemana nih? Sini aja deh. Segala lebar. Masih manis. Ya kan? Gimana? Gimana? Iya. Sedang deh, sedang. Kecil dikit sama dibesar. Ini sudah di teras-teras ya sebagian. Pos ini. Teras-teras. Pokoknya bahan organik apapun bentuknya silakan dikembalikan ke kebun Anda. Mau itu sampah daun, mau itu tai gergaji, kulit kopi, tai kambing, kalian punya orang. Bau ya. Balikan. Ini kalau menurut saya dari mana ini begitu nyambung dia nyambung 2 tahun. Baru kelihatan. Baru kelihatan. Sama belum full 4 tahun yang bagus. Kira jangan punya saya. Ini tuh memang begitu. Ini Darmani. 1 tahun belum apa-apa. 1 batang 3 sambung Darmani semua. Ini Darmani. Ini rata-rata 1 batang ini lebih dari 1 klon Mas ya? Iya. Lebih. Minimal 2. Ah, 2 klon. Tidak masalah. Ini kenapa nih Om? Kenapa ini lengkong? Saya lihat dari tadi. Ini rata-rata sambungnya di bawah, kopi lengkong atau kopi waspada. Kenapa kok nggak di atas itu? Tapi rata-rata di bawah seperti itu misalnya. Kenapa Om? Ada alasan Om? Coba Om jelasin sana Om. Apa namanya, setelah kita amati dalam 5 tahun terakhir lah, artinya hanya jenis kopi waspada ini yang bisa kita sambung di bawah Pak. Ataupun di akar pun nggak masalah. Agak Karena mepet tanah lah gitu ya. karena posisinya dia ini naik dia. Oh, Posisinya dia naik. oh, ini juga ya sama ya. Iya, Tuh semua. di sebelah sana coba lihatin itu sama juga. 30 cm dari permukaan tanah. Jadi ternyata teman-teman alasannya itu pang itu dia yang bentuknya karena bentuknya parabola maka dia taruh di bawah. Maksudnya biar karena dia naik ke atas. Kalau naruhnya tinggi Pasca panen. jadi semakin waktu panen semakin sulit petiknya. Gitu ya Om ya kira-kira. Di samping itu kan artinya kalau pemupukan kita cukup, tidak mengganggu ini apa namanya jumlah hasil daripada tugusari. Oh gitu. Cuman memang nggak ini kalau dari segi apa namanya pandangan nggak enak dipandang karena kan jenis ini memang liar, nggak bisa diatur seperti tugusari. Kalau waspada di Skincau beda dengan di sana. Di sana masih ini kan rata-rata sudah saja. Dan kemudian bentuknya dia ke atas atau parabola. Kalau di Walas Skincau masih murni, jadi masih turun masih bawah ya. Ya kayak payung ya. Masih turun. Ada juga yang jenis kayak gitu. Tapi kelemahannya ini semakin lama kalau di sana buahnya semakin kecil, Sama. ranting semakin pendek. Sama. Mungkin Oh, itu juga ya. jenis yang agak kuning. Ini kan yang hijau. Sama ini juga sebenarnya kalau menurut saya jenis sambungan ini nggak bisa dijadikan permanen karena dalam umur 4 tahun ke atas dia sudah apa namanya satu memanjang, kedua mengecil. Buahnya ya. Nah, makanya kalau kami di sini kita terapkan di kebun setiap tahun harus ada pembaruan. Gitu. Dan kelebihannya hampir bisa dipastikan bunga-bunga ini kalau jenis ini kalau saya pribadi sudah
Saya pastikan dia jadi 80% ya, lah. 80% udah jadi dia. Jadi teman-teman, bagi yang masih penasaran dengan kopi waspada ini bahasa resminya SI 7H. Iya. Aslinya di sana di Jember. Jadi ini buahnya memang kecil, size-nya masih 6 ke bawah. Kelebihan dia tahan hujan. Nggak mengenal cuaca dia. Jadi Mau cuaca kemarau, mau hujan. dia buahnya relatif stabil, cuman lukisannya tidak terlalu besar. Kecil-kecil aja. Mungkin 1 kilonya green bean-nya bisa 5.000-an ke atas ya. Mirip-mirip arsat lah. Cuman dia kalau arsat dia agak bulat. Oke, kemana lagi kita? Apa geser kemana? Oke. Ini lumayan bagus. Menurut saya, pengalaman menurut saya, kulit pipi ini buahnya juga size-nya lumayan, masuk kategorinya sedang, 7 ke atas, sama-sama lah kayak 7 sehari. Ini girun. Ini girun. Kalau ini kan ini ada yang tanya tadi sudah saya sebutkan tunas cacing. Nah ini namanya tunas tunggal atau tunas produksi. Ini sama kayak ini. Cuman bedanya kalau ini kan tunas raja nih. Jadi tunas yang mengeluarkan sirip-sirip itu namanya tunas raja. Kalau yang seperti ini namanya tunas produksi, tunas tunggal. Ini dia mengeluarkan satu. Dia cuma satu aja. Tapi ini juga dipelihara. Yang tidak dipelihara itu tunas cacing. Cacing Pak. Sama tunas bukan. Sama tunas gantung. Tunas cacing itu kecil mirip ini, tapi Biasanya ini bukan cacing. Gasa buah. Ya. Nah, kemudian maaf ini ada juga yang masih bingung. Tunas yang dipelihara, misalnya tunas raja, ini keluar sirip-siripnya itu sirip yang dipelihara. Kalau misalnya di rantingnya ini keluar tunas, bagaimana? Ini dibuang. Karena targetnya bukan di sininya, tapi di sininya. Kelihatan kan? Itu teman-teman di rumah. Kemarin ada yang tanya, ini kebetulan sekalian saya jawab. Mudah-mudahan nanti lihat ya. Oke. Saya nggak buat tutorial sih. Paling begini aja. Nggak bisa bedain mana yang kuning, mana yang Yang hijau. tadi kan hijau, ini kuning. Nah, bahannya agak mudah dia dibanding yang tadi. Nggak masalah. Yang penting ininya penting. Ini kan? Kan tahu nih. Maaf ini bukannya menduluin yang buat buah. Kan tahu nih besok ini. Pasti bagus buahnya ini. Dari mana taunya? Ini di kosong. Makanya. Jadi dari ini kan kita sudah tahu nih, tahun besok masih ganteng ini. Buahnya masih banyak. Karena baru dipupuk masih muding gitu. Nanya lihat. Sudah pupuk ini? Belum mau kita. Belum. Bulan ini. Bulan ini. Nanya lihat. Rencana Cut, Mas. Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita di kebunnya Mas Gede Budi. Jadi di desa mana tadi? Bali RT. Ya itu. Nanti kita pindah ke titik selanjutnya, tempatnya Pak Nyoman. Oke guys, jangan kemana-mana.